Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan kita dimanapun saudara-saudara berada. Saya mau menyapa kita semuanya dulu. Apa kabarnya? Saya berharap kita dalam keadaan sehat tentunya dan tetap semangat di dalam menjalani kehidupan pada hari ini. Baiklah, kita satukan hati kita untuk bersama-sama menerima firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai nas renungan kita pada hari ini Senin tanggal 18 Maret 2024 tertulis dari Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Demikian bunyinya. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Sekali lagi saya bacakan. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Demikianlah firman Tuhan sebagai renungan kita. Judulnya adalah hendaklah kita bertobat. Bapak Ibu saudara-saudaraku, di sini Paulus bersedih melihat kota Athena dengan patung-patung berhala. Hal inilah memotivasi Paulus untuk memberitakan firman Tuhan dengan cara bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi tentunya. Athena ternyata penuh golongan Stoa dan Epikurus serta orang-orang yang setiap hari dijumpainya di pasar. Perjumpaan ini membuahkan kesempatan bagi Paulus berbicara di depan sidang terbuka Areopagus. Peluang emas ini dipakai Paulus untuk menjelaskan secara tuntas mengenai Allah sebagai pencipta dia, yang juga Tuhan atas ciptaannya tentunya, serta tidak tinggal dalam kuil buatan tangan manusia, saudaraku. Dialah pemberi dan penopang kehidupan manusia. Paulus kemudian mendorong semua pendengarnya agar mereka mencari dia seraya mendoakan agar mereka dapat menjamah dan menemukan dia yang tidak jauh dari mereka. Masalah yang muncul saudaraku ketika dalam penutup khotbahnya Paulus mendorong mereka bertobat dengan tidak memperlakukan Allah seperti berhala sebelum penghakiman Allah diberlakukan atas mereka. Di sini kita melihat kaum terpelajar Yunani yang tidak mempercayai adanya kebangkitan orang mati langsung bereaksi menolak Paulus. Disinilah ada juga yang percaya kepada pemberitaannya, termasuk salah seorang anggota Areopagus. Dari kondisi pelajaran ini dapatlah kita lihat saudaraku, pertama kita harus memiliki kepekaan seperti Paulus melihat setiap peluang sebagai kesempatan berharga untuk memberitakan Injil. Hal ini tidak terlepas dari kepedulian dan belas kasihan melihat begitu banyak jiwa yang membutuhkan Injil, bukan? Yang kedua, kita belajar dari konsistensi Paulus memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus yang merupakan intisari Injil, saudaraku. Karena itu, marilah kita gunakan waktu yang diberikan Tuhan bagi kita untuk mengabarkan kabar baik dan sukacita kepada orang-orang di sekitar kita. Kita sadar bahwa seringkali kita merasa tidak mampu, tidak berdaya untuk memberitakan firman Tuhan. Tetapi saudaraku, kesempatan itu Tuhan berikan kepada kita untuk bisa memberitakan kabar baik. Oleh karenanya, lebih dahulu sikap kita adalah bahwa bagaimana kita lebih dahulu bertobat, menyadari bahwa itu tugas panggilan kita, dan bagaimana kita juga caranya
untuk menobatkan orang-orang yang belum percaya melalui pemberitaan tentang firman Tuhan kepada mereka. Marilah saudara-saudaraku, kita semua dituntut Tuhan untuk datang merendahkan hati kita, mendengarkan firman Tuhan, dan kita disuruh untuk memberitakan firman Tuhan sehingga kita merasakan perubahan, pertobatan dalam kehidupan kita selanjutnya. Tuhanlah yang menyentuh hidup kita untuk kita mau bertobat, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk kesempatan ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya zaman yang canggih ini Tuhan, zaman yang sungguh luar biasa kemajuannya, Tuhan mengirimkan kami untuk dapat memberitakan firman-Mu kepada mereka, agar mereka bertobat. Namun lebih dahulu biarlah kami juga hidup di dalam firman-Mu, sehingga kami sama-sama Tuhan bertobat dari kebiasaan-kebiasaan buruk kami, dan orang-orang lain juga semakin hari untuk menyadari akan dosa-dosa mereka dan menerima firman-Mu sebagaimana buah pertobatan mereka. Bapa di surga, mampukan kami semua anak-anak-Mu untuk memberitakan kabar baik kepada setiap orang, agar kami memperoleh kehidupan yang kekal. Kami berdoa untuk aktivitas kami sepanjang hari ini, kiranya Engkau sertai kami, jauhkan kami daripada mara bahaya. Kami berdoa juga bagi pemerintahan kami, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah pemerintahan bangsa kami ini Tuhan, agar kami terbebas dari keributan atau penderitaan-penderitaan. Tapi kami semakin hari semakin merasakan Tuhan kebaikan-kebaikan-Mu melalui para pemimpin bangsa dan negara kami. Kami berdoa juga untuk pemimpin gereja-Mu di dunia ini. Kiranya Engkau tetap memberikan ketabahan, sukacita, kesehatan, hikmat, agar mereka juga Tuhan memperlengkapi dirinya dan juga dapat memperlengkapi para umat-Mu Tuhan untuk hidup di dalam firman-Mu. Kami sadar kami orang berdosa, ampunilah kami Tuhan, terimalah kami hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang bisa saya sampaikan renungan kita pada hari ini. Kiranya dapat bermanfaat. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Shalom.